Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarit, salam pecinta durian. Jumpa kembali dengan Bukit Nyomot Channel. Rekan-rekan, dimanapun rekan-rekan berada, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang berlimpah dan barokah. Pada siang kali ini kami bersama rekan-rekan lagi melakukan aktivitas pengambilan atau pemanenan rumput odot di lokasi kedua yang dekat kandang sapi. Nah, ini rekan-rekan, ini kandang sapinya alhamdulillah sudah kelar. Mohon doanya, mudah-mudahan kami ada rezeki buat mengisi sapinya. Yang mahal itu isinya, bukan kandangnya, terbalik. Kalau domba mungkin yang mahal itu bangunannya. Seperti itu rekan-rekan. Bagi para pemula yang wajib perlu diketahui sebelum melakukan beternak, yang tahap pertama itu adalah pembuatan bang pakan. Ini contohnya sama si Uwa tadi sudah berbincang-bincang ya Pak. Si Uwa jeung Amang oge, jadi di rumahnya itu sampingannya juga punya domba juga sama. Jadi sepulangnya kerja dari tempat kami, pulang jam 4 itu masih sempat mencari rumput. Nah, mencari rumput, dan alhamdulillah si Uwa 8 ekor, si Amang 5 ekornya. Bener tuh? Oh bener, termasuk Kang Dad ini mau coba-coba juga nih. Kaum milenial tapi udah ilmunya sudah mapan, tapi belum berani terjun langsung. Katanya mau cari ilmu dulu katanya. Ini dengan rekan-rekan pemanenan dari tadi pagi sampai sekarang. Istirahat dulu sebentar, melaksanakan isoma. Setelah melaksanakan isoma, kita lanjut pemanenan rumput pacong. Jadi kelebihan kita punya bang pakan, jadi 15 menit juga udah banyak hasilnya. Beda kita mencari rumput liar, jadi satu harus mencari kualitas rumputnya itu sendiri. Dan kalau kita punya bang pakan itu nggak usah milih-milih, langsung tebang, karena ditanam dan dirawat. Dibawa oge wae eta daun gitu, daun cau. Oh, tah ditilasan we daun cau, daun peuteuy. Nu ulah mah daun panto. Nah, jadi secara alaminya juga hewan-hewan itu, hewan domba itu di alamnya itu pemakan hijauan, entah rumput, daun-daunan, ramban-rambanan yang sering dimakan makanan pokoknya. Nah, ramban-rambanan tamang eta awak bawa.
Jadi kalau istilah di kita itu, kalau rumput itu cuma nasinya aja, lauknya itu daun sama ramban-rambanan. Bah iya kan mang didempeskeun. Urutna ame pertumbuhan halus. Nah, sebagian sini sudah selesai rekan-rekan. Waduh, lagi di bibit durian, oi kagaleh jukut. Nah, ini udah panen. Karena iya jarangkung, bah. Dat. Ya, tos beres ya kagok. Di jarangkung kene didempeskeun. Jadi panennya didempeskeun supaya pertumbuhannya cepat. Ini di Bang Pakan, alhamdulillah. Ini tandanya kohenya sudah matang. Tapi ini udah lama tidak tersentuh, baik penyemprotan maupun pemupukan kimianya belum dilakukan karena keterbatasan pegawai. Ini untuk kohenya sudah terfermentasi secara alami, udah keluar rumput-rumput dari dalam tanah. Kita sambil jalan-jalan melihat suasana di kebun kami. Nah, ini pohon durian alhamdulillah terubus dan sudah mulai tinggi ini, bisa dilihat rekan-rekan. Jadi kami di sini selain menanam bang pakan, kita juga diselingi penanaman pohon durian. Nah, seperti ini rekan-rekan, bisa dilihat alhamdulillah pohon duriannya bagus. Ini rumputnya melimpah di alam. Ini adalah bang pakan kami, baik rumput liarnya maupun rumput yang dipelihara. Jadi perbedaannya bisa rekan-rekan menyimak di video kami. Ini tanaman bang pakan yang ditanam sampai atas itu, sampai sana. Ini bang pakan jenis rumput pacong. Kami pemanenan untuk hari ini semuanya rencana dipanen buat stok di kandang domba. Ini rencana juga ke depan mau sambil kita merawat kebun, sambil bawa bibit juga. Jadi rumput batangnya sudah tua, nanti dijadikan apa itu namanya, bibit buat memperbanyak bang pakan. Area lokasinya di sini sangat luas. Di sini kami memiliki kurang lebih 15 hektar untuk di blok sini.
Ini juga tanaman yang ditanam juga oleh kami, belum dipanen, nanti per blok pemanenan. Ini rekan-rekan yang menanyakan terkait instalasi kebun durian yang umur 3,5 tahun rencana. Untuk pipanya kami sudah siap ini. Ini satu titik di sana di dekat gubuk kami juga ada. Paralonnya sudah siap, tinggal kekurangannya aja, kita tinggal beli bahan-bahan yang kekurangan. Contohnya apa itu? Kekurangannya kayak toren, rencana kami pakai toren 5.000 liter yang akan mengaliri blok durian usia 3 tahun dan usia 2 tahun jalan. Nah, kalau ini rekan-rekan bisa diketahui atau dilihat, bisa diberikan penilaian bagaimana ini. Kurang lebih ini usia tanam sangat kecil bibitnya, sekarang kurang lebih hampir 3 bulan 4 bulan jalan, seperti itu. Ini alhamdulillah kondisi pohonnya, walaupun kami kurang lebih hampir 1 bulan lebih lokasi ini sama sekali tidak pernah diinjak karena kami lebih fokus di atas. Keterbatasan tenaga kerja juga, ini kita juga menyempatkan untuk sekalian pembersihan dulu rumputnya, pembersihan limbah kebun. Nah, limbah kebun ini sangat bermanfaat sekali buat pakan ternak kita, karena perkebunan kami dengan peternakan satu kesatuan ini. Jadi satu sama lain, istilah kami itu saling membutuhkan. Kebun membutuhkan nutrisi pupuk dari kotoran hewan, dan peternakan juga atau hewan kami juga sangat membutuhkan nutrisi daun-daunan, ramban-rambanan, rumput. Kami di sini ada rumput pacong, rumput odot, rumput liar, ramban-rambanan. Nanti kami tidak ada pandang bulu disikat. Hah? Oh, sok. Sing loba mawana jeung kopi. Nah, ini juga nih pohon pisang, nanti daunnya juga diambil, semuanya dihimpun jadi satu. Nanti kita dicoper, nanti kalau melebihi kapasitas kita dibuatkan silase atau fermentasi dicampur dengan konsentrat, bisa. Tapi untuk pemula kami menyarankan jangan pakai konsentrat dulu sebelum punya pasar. Karena kebanyakan rekan-rekan kami menanyakan gimana idealnya untuk bagi pemula untuk pengembangan dombanya, katanya berapa ekor idealnya. Menurut kami, saran kami yang sudah lama di bidang peternakan, bagi para pemula, yang pertama, saya tidak henti-hentinya mengajak ke rekan-rekan para pemula kaum milenial itu, yang pertama yang harus dikerjakan
atau yang harus dilakukan adalah pembuatan bank pakan. Saya sering di konten-konten sebelumnya bank pakan. Jadi kenapa kalau kita bank pakan sudah melimpah, contohnya ya seperti kami ini, tidak usah beli ketika musim kemarau. Jadi kalau kita pakannya main beli, nanti gimana hitung-hitungannya? Masuk nggak ketika penjualan? Seperti itu yang kami memberikan masukan kepada rekan-rekan itu. Jangan sampai kita beli pakan, ketika jual hitung-hitungan antara biaya operasional dan biaya menjual domba itu sendiri malah merugi. Nah, jangan sampai seperti itu, karena kami dari ininya pahit manisnya di dunia peternakan, sedikitnya kami sudah mengalami. Apakah itu kematian, itu kan udah kerugian juga bagi pelaku petani. Apakah boros di anggaran operasional anak kandang. Nah, makanya dari itu kita menekan sekecil mungkin bagi para pemula. Kita langsung terjun aja dulu, walaupun anggaran banyak, walaupun finansialnya cukup banyak, tidak ada salahnya kita bertahap dulu. Minimal 5 ekor jarak setahun. Kalau bisa merawat dan memeliharanya dengan baik, nah tingkatkan kembali, apa mungkin jadi 15. Wah, ini kayaknya feeling sampean udah yakin nih, ya udah nggak apa-apa, diperbanyak. Yang penting pondasinya itu adalah bank pakan. Kami sering berulang-ulang setiap membahas terkait peternakan. Yang paling cerewet itu sama saya dengan rekan-rekan itu adalah bank pakan dulu. Kandang itu di akhir. Jadi domba itu di akhir sebetulnya. Karena kita santai aja kalau domba itu banyak di pasar. Tuh Kang Dat. Karena pemula itu yang wajib kita lakukan itu adalah bank pakan. Kalau domba mah banyak di pasar ya. Jangan sampai dombanya banyak, nah bank pakannya nggak ada, beli lagi, beli rumput, semuanya beli. Waduh, itu nanti hitung-hitungannya akan merugi. Makanya saya berulang-ulang bank pakan itu yaitu, kalau tidak percaya silahkan rekan-rekan kaum milenial rasakan gimana ketika punya peternakan untuk bank pakannya susah. Karena apa? Yang tadi itu ada yang penduduk di sini dia nggak nanam pakan, jadi bingung kan nyari-nyari ke tempat kita, mungkin malu juga. Tadi lewat di sini katanya mau cari rumput, nggak ngambil pakan yang ditanam katanya. Padahal kan tetap juga itu namanya tanaman liar, tanaman rumput yang ditanam sama aja, kita itu butuh untuk kebutuhan peternak kami juga di sini. Jadi bagi para pemula itu saya mungkin kurang fokus ngobrolnya ke sana kemari. Pada intinya kami berbagi pengalaman dengan rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada. Yang diutamakan oleh kita adalah yang pertama itu tadi yang sering dibahas di konten sebelumnya, bank pakan dulu. Setelah bank pakan kita belajar terkait ilmu yang terkait pemeliharaan. Saya tidak bosan-bosannya, silakan bagi kaum milenial mungkin
bisa nonton video sebelumnya. Itu kami memberikan pelatihan gratis di Bukit Nyomot Pam ini bagi pemula yang mau merintis usaha di bidang peternakan dan perkebunan. Silahkan ditonton, ada sebelum ini video-video sebelumnya kami memberikan informasi untuk pelatihan di Bukit Nyomot Pam ini gratis. Alhamdulillah turun hujan walaupun panas terik ya. Panas terik ini rekan-rekan. Tim kami lagi mengambil rumput di lokasi dan sebagian membawa rumput ke kendaraan kami. Seperti ini lokasinya rekan-rekan. Ini baru diliput, baru sebagian ini ke atas belum. Ini walaupun panas rekan-rekan, itu turun hujan ya. Ini di blok sana juga, ini deket gubuk juga kami tanam bang pakan, ada durian contohnya seperti ini. Nah, terus kita sambil jalan ini. Nah, intinya rekan-rekan yang perlu diketahui bagi para pemula ini yang wajib di pedoman nih, yang mau merintis, ini rumput udot campur rumput liar. Ini juga belum dipanen sampai sana, masih banyak rekan-rekan. Jadi kita kalau bang pakannya sudah luas, tenang gitu. Ketika masuk musim kemarau tidak usah beli pakan, karena stok kami melimpah. Tentunya bagi rekan-rekan pemula harus dicontoh untuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama tidak henti-hentinya adalah bang pakan. Jadi di sela-sela bang pakan kami juga menanam pohon durian di sini. Ada pohon durian, pohon pete, ini kelapa tuh sudah penuh ini. Insya Allah saya mau panen kelapa ini. Jadi lumayan rekan-rekan, ketika udah berbuah punya kelapa juga nggak usah beli. Nanti durian juga kalau udah berbuah nggak mungkin kita makan, pasti kita jual. Jadi banyak manfaatnya. Intinya bagi para pemula, rumput itu intinya kalau istilah di kita itu nasinya. Jadi harus dicampur, jadi nutrisinya harus dicampur supaya cukup. Jadi jangan full rumput, ada daun-daunan, contohnya daun pisang, daun buah-buahan, nanti daun buah alpukat, apa semuanya jadi satu, ramban-rambanan, rumput liar, rumput bambu juga. Yang penting pemberian pakan itu jangan daun pintu aja,
Bener tuh Kang. Jadi ulah sampai yang penting mah ulah daun pintu dikasihkan ke domba mah. Selain kecuali daun pintu, di luar daun pintu itu boleh. Cuman ada caranya gitu. Kalau daun-daunan contohnya daun apa itu singkong, daun cebreng istilah di kami itu harus dilayukan karena racunnya sangat tinggi. Jadi kalau pagi hari kita memanen pohon singkong, cebreng, kaliandra itu harus dijemur terlebih dahulu agar racunnya hilang. Dilayukan, dipanaskan. Setelah layu, kalau pemanenannya pagi baru dikasihkan, bisa dikonsumsi nanti setelah sore. Di talian heula mang ame ieu ke nurunkeuna babari pakai tali awi mang. Sekian dulu rekan-rekan pembahasan kali ini dan kegiatan rutinitas di Bukit Nyomotan. Apabila video-video kami selama membuat video ini seandainya bermanfaat, silahkan tonton sampai habis. Bagi para pemula khususnya. Dan apabila kurang bermanfaat, silahkan skip videonya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, walinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.